Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal lanjut lagi untuk manajemen perjalanan jadwal bus ya. Jadi di sini kita kemarin udah buat yang jadwal ya, maksud saya bus yang di sini. Kita juga udah buat paginasinya, terus ada buat dan juga edit dan hapus. Sekarang kita mau buat yang supir ya. Jadi kalau kita klik ini bakal di-redirect atau dipindahin ke komponen punyanya si supir ini. Jadi kita balik ke codingan kita di sini. Kita buat satu folder baru di dalam view ini. Di dalam view ini saya tambahin namanya adalah supir. Lalu supir ini di dalamnya ada satu file baru namanya adalah supir.view. Lalu ini kita kasih template biasa. Template ini. Kita simpan dulu. Terus kita pergi ke router index.js, kita scroll ke atas, naik, lalu kita import supir index ini ya. Lalu from views supir ini, supir.view. Oke. Lalu kita scroll ke bawah lagi di sini, kita tambahin satu path baru, namanya adalah supir gini. Supir, lalu name-nya adalah supir.index. Lalu komponennya adalah supir index gini. Oke. Terus kita pergi ke home kita di sini, kita mau ganti menu yang di sini supaya bisa diklik. Jadi kita pergi ke supir di sini. Ini ada supirnya, terus kita ganti yang ini jadi router link titik 2 gitu. Name-nya adalah supir.index gini. Oke, lalu yang jangan lupa yang bawahnya juga kita ganti jadi router link juga gitu. Oke, kita simpan. Kita balik ke website kita. Kita tungguin apakah udah bisa. Kita klik. Nah, ini udah pindah ke halaman supir. Kita balik. Oke. Nah, di halaman supir ini kita mau nampilin table data si supir ini gitu ya. Coba saya buka template dulu. Di sini ada yang bus, kita pakai yang template yang bus aja, indeksnya. Ini saya open Visual Studio Code. Terus saya bakal copy di bagian scroll ke atas terus. Mana nih? Oke, kita bakal copy di bagian container MX Auto ya. Kita scroll ke bawah terus, kita bakal copy semuanya. Ini kita bakal copy segini. Lalu kita ke supir.view, kita copy di sini. Mantap, kita paste maksud saya. Lalu di sini kita udah ngepaste di sini. Coba saya tutup dulu. Ini TR-nya, ini ada TR ya. Jadi kita hapus aja TR yang lainnya, sisain satu. Biar apa? Biar kita nggak scroll ke bawah terus. Karena ini hanya untuk data dummy aja. Tuh. Oke. Lalu di sini harusnya udah tampil ya. Oke, ini udah tampil. Sekarang kita lihat di Postman kita. Di sini kita pergi ke supir. Kita get data supir ini. Lalu kita send, kita akan mendapatkan nomor registrasi, nama lengkap, alamat, jenis kelamin gitu ya. Jadi di sini kita ganti ini jadi misalnya apa nih? Nomor registrasi gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada juga nama lengkap gitu. Sini juga ada yang namanya nama gitu. Terus ada juga alamat. Ini di sini ada alamat gitu. Terus ada JK atau JK gitu. Oke. Ini kita bakal rapihin dulu di sini TR-nya biar satu line itu sejajar. Oke, JK-nya juga di sini kita ganti. Nah, ini kita collapse, maksud saya on collapse. Misalnya di sini ini kan nomor registrasinya ya, nomor registrasi. Terus di sini ada nama. Namanya siapa nih? Iko. Semoga nggak ada namanya Iko. Terus nomor registrasi, alamatnya dari mana? Misalnya Jakarta. Kok alamat itu doang bang? Ya udah kita biar pendek aja ya. Nanti teman-teman bisa kita isi lebih banyak. Tapi saya biar singkat aja. JK-nya adalah L.
atau laki-laki. Kita balik ke website kita. Ini ada nomor registrasi, nama, alamat, JK gitu ya. Oke, mantap. Terus di sini kita bakal buat satu store baru supaya kita bisa ngambil data ke server kita. Jadi di sini kita bakal close. Kita bakal buka di dalam store ini. Kita tambahin satu store baru namanya adalah supir.store.js gitu ya. Lalu kita bakal import Axios kita buat REST client-nya from Axios. Tolong kita nggak usah pakai itu koma dah. Lalu kita buat satu state adalah sebuah function yang mengembalikan objek. Lalu juga ada mutation. Lalu juga ada action ya, action. Oke, jangan lupa kita export default namespace true, lalu ada state, ada mutation, ada juga action. Oke, terus kita pergi ke index.js kita di sini. Kita bakal import lagi di sini adalah supir from supir. Lalu di bagian modules kita tambahin ke sini, supir. Mantap. Lalu di sini kita bakal buat di state ini namanya adalah supir. Gini, adalah sebuah objek. Lalu mutationnya kita tambahin namanya adalah assign supir's data gitu. State payload. State titik supir, supir's titik payload. Jadi ini adalah mutationnya. Jadi ingat ya, kalau kita mengubah state, kita harus ubah lewat mutation. Itu adalah standarnya. Terus kita pergi ke boost.store ini, kita bakal contek aja yang ini, yang path data buses ini. Kita bakal contek, kita copy, kita balik ke codingan ini, yang supir.store, kita paste di sini. Oke, ini kita ganti jadi misalnya supirs, gitu. Terus di sini API busesnya kita ganti. Coba kita buka postman kita, namanya adalah API supirs gitu ya. Jadi API supirs. Ini kekecilan ya, coba saya gede nih. Gede kan sekarang? Supirs. Terus ini gede nggak sih? Apa kekecilan ya? Coba. Nah, mantap. Lalu tes supir di sini supirnya. Terus kita pakai assign data supir. Gini. Biar make sure kita copy aja yang atas, kita paste di sini. Oke. Terus di sini kita copy, kita paste di actionnya. Oke. Ininya maksud saya, kita copy ke action. Oke. Mantap. Terus ini udah kita buat, kita juga udah masukin ke dalam modul. Kita bakal close biar rapi. Kita pergi ke supir.view. Di sini kita scroll ke bawah. Kita bakal buat satu tag script ya. Di sini kita bakal nge-export default-nya adalah apa gitu ya. Ini kita import dulu map state-nya dan map action. Dari mana? Dari Vuex gitu ya. Lalu kita bakal buat computer. Kalau dia melakukan sebuah changes, maka titik-titik map state ini kita bakal isi supirs gini ya. Ingat ya, supirs di sini adalah yang ada di sini, state. Lalu di supir ini adalah nama modulnya, yaitu supir di sini. Mantap? Oke, paham banget lah pasti. Oke, lalu di sini kita tambahin namanya method situ. Lalu titik map action. Map action dari modul mana? Dari modul supir. Lalu, apa nama actionnya? Kita pergi ke supir.store. Nama actionnya adalah path data supir. Kita balik ke sini, kita paste di sini. Oke. Lalu jangan lupa kita pakai asynchronous underscore path data kayak gini. Try catch gini. Cat gini. Bener nggak? Salah nih. Catch. Harusnya merah. Oke, kita kasih alert gitu. Lalu await this path data supir. Ini terus kita pakai objek. Frame-nya adalah apa? Di sini kita tambahin
Misalnya Rev next gitu. Rev lalu next. Next. Mantap. Oke. Lalu di sini ketika komponen ini dibuat, maka kita bakal memanggil metode ini yang udah kita buat. Yang mana ini bakal memanggil fetch data supir. Fetch data supir ini akan mengirim data ke server. Maksud saya meminta data ke server. Lalu ada created di sini namanya this fetch data supir. Null, null. Ingat ya konsepnya di bagian supir. Jadi null, null gitu karena ini data yang pertama. Gitu. Lalu supir sini kita bakal looping di atas di bagian sini. Kita akan looping dia v4 gitu. Lalu ini lalu namanya supir index in supir titik data. Oke. Lalu di sini kita bakal ganti jadi supir titik from. Kita lihat ya di sini di postman kita ada yang namanya from. Oke, from lalu tambah dengan index. Oke. Kenapa saya pakai from? Karena kalau nanti di halaman kedua form ini bakal ganti jadi form misalnya from 11 gitu. Tambah dengan index jadi 0. All indexnya 2 jadi 11, 12, 13 gitu. Nah, itu lebih bagus. Lalu di sini supir titik namanya adalah supir titik apa nih? Nama lengkap gitu ya. Di sini terus di sini terlalu harusnya bukan nama lengkap dong. Nomor registrasi maksud saya. Coba balik ke atas di sini. Kita ganti jadi norek. Norek. Lalu supir titik nama lengkap. Lalu di sini kita ganti jadi supir titik alamat. Alamat. Lalu ini kita ganti jadi supir titik JK. JK gitu. Oke, kita simpan, kita balik ke website kita. Udah ada data baru, namanya adalah ini. Nah, ini yang paling atas ini kita ganti, bukan supir, tapi supirs yang S. Kita simpan, kita balik ke website kita, sekarang udah berhasil. Oke, ini udah bagus, tapi di JK ini kita gak mau pakai yang L. Kita maunya L itu laki-laki, P itu perempuan gitu ya. Jadi kita scroll ke bawah dulu di sini. Di bagian sini kita bakal bikin satu metode namanya adalah translate gender gitu ya. Misalnya gender itu kita bikin aja switch case itu atau if aja dah biar gampang. Gender sama dengan L gitu ya. Return laki gitu. Kalau else if gender sama dengan P, maka return apa nih? Misalnya perempuan gitu. Kalau nggak ada else, maka return unknown. Gitu. Lalu di sini kita copy nama metodenya, kita bawa ke atas. Kita taruh di sini. Pakai dalam kurung tutup kurung. Kita simpan. Kita balik ke website kita, harusnya udah berubah, laki-laki sekarang. Oke, terus di bagian mana lagi nih? Di bagian sini kita bakal ganti kayak di dalam bus. Jadi kita pergi ke halaman bus kita, biar lebih cepat. Kita ambil aja di bagian bus.view, kita scroll ke atas, di bagian sini, nah ini, kita copy di sini, di bagian ini. Copy, lalu kita paste di bagian sini. Oke, kita paste. Saya tidak menyarankan paste, tapi saya biar gampang nguploadnya, makanya biar gak lama gitu. Lalu buses di sini kita ganti jadi Ctrl D apa ini? Bentar. Ctrl D, 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 supirs gitu. Lalu di sini kita ganti jadi supirs. Paste data ini kita ganti jadi supirs juga. Oke, udah simpen. Kita balik ke sini. Oke, udah bisa ya.
Coba kalau kita buat misalnya banyak ya di sininya, kita create supir aja dulu biar ada apa gitu, biar banyak. Lalu ini saya kurangin dulu ukurannya biar nggak terlalu jumbo. Saya kirim 200, saya kirim lagi 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, terus. Kita balik ke Laravel kita di sini. Kita pergi ke supir. Ini kita ganti dulu ya jadi 5 biar nggak biar ketahuan ada pagination-nya di sini. Kita enter. Di sini udah ada sekitar ini 5. Jadi harusnya bisa selanjutnya ya. Oke, bisa. Next. Oke, sebelumnya. Oke, sekarang kita udah bisa nampilin data ke table. Nanti kita bakal lanjut untuk yang buat dan edit hapus. Terima kasih semua.